berbuatku. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman, tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu sungguh indah. Menjauhi rohmu
Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan-Mu yang telah diberikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibaca oleh hamba-Mu ini. Biarlah firman-Mu dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Dan izinkan kami jadi pendengar yang baik. Juga berkati kami agar kami dapat fokus sehingga bisa memahami maksud yang terkandung dalam firman-Mu. Kepada Yesus Kristus kami memohon. Amin. Adik-adik, tema hari ini adalah kebaktian sebagai bentuk ibadah. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Sudah dapat semuanya? Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 63 ini adalah ungkapan kerinduan Daud kepada Tuhan ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Apa yang dikatakan Daud ini bukan sekedar lip service atau di bibir doang, tetapi ungkapan ini benar-benar keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Orang yang memiliki keintiman dengan Allah terlihat bukan hanya dari ketekunannya berdoa dan beribadah, tetapi dari hasrat hatinya yang kuat kepada pribadi Allah dan apa yang dilakukannya. Hal ini terlihat jelas dari kehidupan Daud yang tergambar di Mazmur 63 ini. Perhatikan ayat 1 dan 2. Kerinduan untuk bertemu Allah Bapa Surgawi begitu kuat, sehingga jiwanya menjadi haus dan tubuhnya merindukannya. Kerinduan itu begitu kuat, sehingga pemazmur menggambarkan kondisi hatinya bagaikan tanah yang kering dan tandus yang membutuhkan air. Hasrat hati yang sangat kuat dan kehausan rohani seperti ini tidak akan pernah mengalami kepuasan oleh apapun sampai Allah Sang Pencipta mengisi kekosongan hati kita. Perhatikan ayat 3 dan 4. Orang yang intim dengan Allah akan semakin mengenal Allah lebih dalam, sehingga bisa melihat kekuatan Allah bekerja. Kemuliaan Allah dinyatakan dan kasih setia Allah menjadikan segala sesuatu baik bagi dirinya. Kepekaan dan wawasan rohani yang dihasilkan dari keintiman kita dengan Allah membuat kita semakin mengenalnya dan mengerti jalan-jalannya.
Perhatikan ayat 5-8. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengagumi dan mengasihinya, sehingga hati kita akan berkobar-kobar untuk bersyukur, memuji, dan menyembahnya. Adakah kita memiliki kerinduan hati yang mendalam kepada Tuhan? Seberapa dalam rasa rindu kita kepada Tuhan? Atau perasaan kita biasa-biasa saja kepada Tuhan, dan kita lebih mencintai dunia ini daripada mencari Tuhan? Beribadah kepada Tuhan adalah keharusan bagi kita anak-anaknya. Lebih-lebih di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat ini. Firman-Nya kembali mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Dalam ibadah atau kebaktian inilah kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan. Tuhan menghendaki kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan didasarkan kasih kepadanya, bukan lain di bibir, lain di hati. Mengapa beribadah itu penting? Pertama, karena ibadah adalah cara kita mengucap syukur dan membalas semua berkat-berkat Tuhan yang telah kita nikmati selama ini. Kedua, ibadah adalah sarana komunikasi umat Tuhan dengan Tuhan Sang Pencipta. Dan ketiga, ibadah adalah sarana orang-orang percaya menjalin hubungan dan persekutuan kasih untuk saling peduli dan tolong-menolong. Apa saja unsur-unsur dalam beribadah? 1. Puji-pujian. 2. Doa. 3. Mendengarkan firman Tuhan. 4. Persembahan. Dan 5. Praktek hidup sehari-hari. Lalu, faktor-faktor yang menghalangi kita untuk beribadah apa saja? Pertama, lebih takut kepada orang lain daripada Tuhan. Kedua, terlalu sibuk atau kemalasan. 3, sakit. 4, karena bimbang dalam iman. Kelima, masih menyimpan hal-hal emosional yang berlebihan, seperti dendam, iri hati, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keenam yaitu malu, bila ditunjuk untuk ditugaskan dalam ibadah. Lalu bagaimana solusi agar kita bisa beribadah? Pertama, kita harus mencintai Tuhan. Kedua, konsentrasi hati dan pikiran kita, fokus. Dan ketiga, harus memiliki kesadaran dalam menikmati keintiman beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama senantiasa memohon kepada Tuhan untuk kita diberi anugerah sehingga mampu beribadah dengan benar kepada Allah dan menyenangkannya melalui ibadah kita. Mengucap syukurlah selalu. Marilah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, agar ibadah kita selalu berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Nya. Ibadah itu perlu, karena kita tidak bisa hidup dalam shalom atau sejahtera Allah tanpa hubungan yang baik dengannya. Hubungan ini terus kita perlu perbarui melalui ibadah-ibadah kita. Datanglah dan beribadahlah kepadanya dengan hati rindu. Ia menantikan kita. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Untuk aktivitas pada minggu ini, adik-adik menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ketika melangkahkan kaki ke gereja, apa perasaan kita? Adakah kita memiliki sukacita dan gairah seperti yang Daud miliki? Jika sukacita dan gairah itu telah pudar dimakan waktu, dimakan kesibukan kita di gereja, dimakan oleh keletihan pelayanan kita, apa yang akan kamu lakukan? Hai guys, gimana tadi firmannya? Kita lakukan ya firmannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau pulang. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu satu lagu, judulnya Hatiku Percaya. Musik. Semuanya mari kita lipat tangan, tutup mata. Sekarang kita mau doa pulang. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas berkat pada hari ini. Terima kasih juga karena Bapak telah menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir. Tolong kami ya Bapak supaya kami bisa menjadi anak-anak terang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.